Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Mudofar Muasin dengan NIM 2121205 dari kelas Manajemen Pendidikan B. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan mengenai bab manajemen pendidikan Islam. Nah, sebelumnya manajemen kan sudah didengar ya, baik di perusahaan, sekolahan, ataupun di tempat-tempat lainnya. Karena manajemen itu dimaknai sebagai mengatur lah, baik itu mengatur apa saja, baik waktu ataupun manajemen kegiatan lah, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan di sini bagaimana kata manajemen. Manajemen itu kan berarti berdasarkan kenyataan ini menunjukkan manajemen telah diterima dan dibutuhkan kehadiran di masyarakat. Nah, banyak penulis yang telah berusaha untuk memberikan definisi atau batasan tentang pengertian manajemen. Nah, dari perkataan Mary Baker Follet, yaitu manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melakukan berbagai tugas yang memungkinkan diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Nah, jadi menurut Mary Baker Follet ini lebih ke manajemen pada saat bekerja ataupun organisasi, baik organisasi baik itu organisasi masyarakat, kampus ataupun yang lainnya. Jadi manajemen itu kayak kita itu berbagi tugas antara satu individu dengan individu lainnya. Jadi kita itu tidak sendiri di situ untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, untuk pengertian dari James A. F. Stunes mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi lebih sama, cuman lebih ke berarti sebelum kita membagi ada perencanaan terlebih dahulu. Jadi kalau menurut Mary Baker itu lebih ke dibagi tupoksi atau tugas pokok isi untuk per individu. Nah, untuk di James itu kita direncanakan terlebih dahulu. Jadi semuanya tugas kita mau mencapai tujuan ini, kita itu direncanakan sebelum untuk dibagi ke anggota-anggota kita, seperti itu. Nah, sini jelaskan juga banyak indikator yang menunjukkan bahwa manajemen sedang bergerak ke arah peningkatan profesionalisme baik dalam dunia bisnis maupun organisasi non-profil. Implikasi dari peningkatan ini semakin perlu program pengembangan manajemen sebagai sosok guru profesionalisme dengan persyaratan lainnya seperti komitmen dan dedikasi yang menggabungkan kehidupan dan pekerjaan. Jadi dalam kita manajemen itu juga harus ada profesionalisme ya, karena ketika kita tidak profesional itu kita akan amburadul atau rancu lah dalam kita manajemen suatu, dan juga adanya komitmen dan dedikasi ketika kita melakukan pekerjaan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses dengan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pendayaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efisien, efektif, dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Jadi dalam ilmu itu untuk manajemen itu diartikan sebagai seni mengatur ataupun sama saja seni mengatur suatu pekerjaan untuk mencapai suatu proses atau tujuan tersebut. Itu.
Nah, Oke. sekarang yaitu pengertian mengenai manajemen pendidikan Islam. Jadi sebelumnya itu kan lebih saya menjelaskan tentang manajemen, apa itu arti manajemen dan apa itu manajemen pendidikan. Nah, untuk yang sekarang selanjutnya itu manajemen pendidikan Islam. Nah, pengertian manajemen pendidikan Islam yaitu ya sama seperti tadi, yaitu mengelola proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam dengan menggunakan sumber daya manusia. Seperti tadi ya, sama menggunakan sumber daya manusia, tapi perbedaannya itu kalau manajemen pendidikan Islam lebih ke lembaga pendidikan Islamnya. Kalau manajemen pendidikan kan umum untuk ya baik itu sekolah negeri ataupun ya yang lainnya lah. Islam ke lembaga pendidikan Islam juga termasuk, cuman ini lebih ke mengkerucutnya. Sumber daya Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkan untuk mencapai suatu tujuan secara Islam efek. Nah, di sini juga secara efektif dan efisien. Jadi ya dalam manajemen pendidikan Islam itu juga mencapai suatu tujuan proses dan juga efektif dan efisien. Itu. Nah, di sini ada tokoh yaitu Muhaimin menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan. Dalam arti ia merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efisien dan efektif. Manajemen pendidikan lebih bersifat umum untuk semua aktivitas pendidikan dan pada umumnya, sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Yes, kalau Muhaimin itu ya seperti saya terangkan tadi, dimana ini kan kalau manajemen pendidikan Islam itu lebih mengkerucut ke agama Islamnya. Nah, sedangkan kalau manajemen pendidikan itu umum, baik itu pendidikan di sekolah negeri ataupun sekolah Islam ataupun ya sekolah-sekolah baik agama lain ataupun ya swasta, seperti itu. Pendidikan Islam walaupun mengandung prinsip terhadap manajemen pendidikan seperti yang terkadang dalam manajemen pendidikan mutakhir, namun sudah pasti ia mengandung sebuah prinsip umum yang menjadi dasar manajemen pendidikan Islam, sehingga ia sejalan dengan kemajuan dan perkembangan yang baik. Jadi dalam pendidikan Islam itu juga mempunyai prinsip tersendiri yang menjadikan prinsip itu yang menjadikan berkembangnya dan kemajuannya secara baik. Jadi dalam prinsip itu juga agar setara lah dengan manajemen pendidikan. Jadi tidak hanya tidak hanya mengajar tentang agama-agama saja ataupun sugal-srugul, itu tidak, tapi ada prinsip-prinsipnya dalam mengajar ataupun ya seperti kayak kurikulum lah untuk mencapai tujuan itu. Lanjut lagi, manajemen pendidikan Islam mengandung berbagai prinsip umum yang fleksibel sehingga ia berjalan dengan kemajuan dan perkembangan yang baik, sehingga manajemen pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non-muslim dalam menggerakkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Jadi dalam ini juga ya kan ada perkataan non muslim, yaitu lebih ke kayak sepaman saya itu lebih kayak ya toleransi. Kan prinsip-prinsip Islam juga kan ada toleransi. Nah, di sini manajemen pendidikan Islam itu juga mengembangkan nilai-nilai toleransinya yang menjadikan manajemen pendidikan Islam itu tidak kalah maju dengan manajemen pendidikan umumnya, atau berkembang dan kemajuannya itu setara lah, seimbang, seperti itu. Nah, kita langsung ke prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Yang pertama itu adil.
Prinsip yang mulai dilaksanakan oleh administrasi muslim dalam pendidikan lembaga pendidikan adalah prinsip keadilan. Administrator muslim ketika melaksanakan prinsip Islam ini dan juga prinsip-prinsip Islam yang lainnya dalam administrasi dan mencerminkan dengan dirinya sendiri sehingga menjadi salah satu ciri-ciri utama. Tidaklah ia kerjakan itu karena ingin berhasil dalam pekerjaannya dan hubungannya dengan orang lain, tetapi sebab dorongan akidah agamanya dan hati nurani dan karena menuntut keberadaan Tuhannya. Nah, jadi prinsip yang pertama itu adil. Adil itu kan secara makna itu menempatkan suatu pada tempatnya. Nah, ini dalam kita menempatkan suatu itu juga harus adil. Maksudnya tidak tidak semena-mena. Contoh, selama kita dalam manajemen pendidikan itu membagikan beda aliran semuanya, kita jadi mendukung yang sama aliran, itu tidak. Jadi kita ya menempatkan, bukan kita sih, lebih ke dalam menempatkan suatu suatu tupoksi ataupun pekerjaannya itu dibagi secara merata, tidak melihat siapapun dia, latar belakang dia, ataupun ya dari mananya dia, seperti itu. Nah, di sini itu ada dalilnya dari Quran surat Ar-Rahman. Nah, sekarang lanjut lagi. Nah, nanti kan ada dalilnya untuk prinsip ini. Jadi dalilnya itu Quran surat Ar-Rahman ayat 5 juz 55 ayat 7 sampai 9, yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit-langit dan dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu, dan tegakkan timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Nah, sudah dijelaskan ya, jadi kenapa kok Islam menerapkan sikap adil ya, sesuai dengan dalil tadi dari Quran surat Ar-Rahman tersebut. Nah, menurut Abduddin Nata, dalam literatur Islam, keadilan dapat diartikan istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Keadilan ini terjadi berdasarkan keputusan akal yang dikonsultasikan dengan agama. Adil sering diartikan dengan sikap moderat, objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukuman. Sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain. Nah, jadi ini juga dalam adil ya. Adil itu dalam menghukumi orang, terus ya dalam kita seimbang, moderat, itu harus adil lah. Dalam materi ini sendiri kan manajemen pendidikan Islam. Itu apa saja dalam manajemen itu ya kita harus bersikap adil. Nah, dalam Al-Quran kata adil dan anak katanya diulang sekitar 30 kali. Al-Quran mengungkapkan sebagai salah satu dari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulullah SAW untuk berbuat adil dalam menyikapi semua umat ya, muslim maupun yang kafir. Begitu juga perintah untuk berbuat adil ditujukan kepada kaum mukminin dalam segala urusan. Nah, emang kenapa kok adil itu diurutkan nomor 1 ya? Ya karena menerapkan adil itu sangat susah. Ya, di sini juga Al-Quran diulang sekitar 30 kali. Nah, itu sudah menjadi bukti kenapa kok kita harus bersikap adil ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ikhlas. Untuk prinsip selanjutnya yaitu ikhlas. Nah, dari Yunasril Alim menyatakan bahwa ikhlas artinya bersih, murni, belum tercampur dengan suatu. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini ialah berniat di dalam hati yang semata-mata karena Allah dan hanya untuk mengharapkan dan keridhaan Allah belaka suatu amalan dilaksanakan. Jadi menurut Yunasril itu ya, kita ikhlas itu mengharapkan dan
apa ya, hanya kepada Allah saja, keridhaan Allah, mengharapkan keridhaan Allah saja. Jadi dalam manajemen pendidikan itu ya kita menjalankan sesuatu yang sudah diatur oleh kita, ya kita menjalankan tersebut hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kalau menurut Al-Junaidi mengatakan ikhlas ialah mengerjakan sesuatu karena Allah semata-mata. Jadi Al-Junaidi itu sama ya dengan Yunasril. Tapi kebedaannya itu ialah dalam perbedaannya itu, jadi kalau ya aslinya sama, cuman kayak Yunasril itu kita itu harus ada niat terlebih dahulu seperti itu. Tapi kalau Al-Junaidi ya udah kita niat atau tidaknya itu sudah termasuk ke suatu ikhlas. Jadi mau kita niat terlebih dahulu ataupun tidak, ya sudah, kita kalau mengerjakan karena Allah ya sudah, kita itu sudah termasuk ikhlas seperti itu. Nah, ada yang berpendapat ikhlas artinya membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk. Ada yang berpendapat ikhlas artinya menjaga amal dari perhatian manusia, termasuk pula diri sendiri. Jadi ada yang berpendapat ya ikhlas itu mengerjakan suatu yang yang dimana kita tuh tidak mengharapkan untuk diperhatikan oleh makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Ya sepertinya manusia, contohnya kita sholat tapi minta kayak semata-mata kita ingin diperhatikan, itu tidak ikhlas namanya, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29 yang artinya, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, bagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, kamu akan kembali kepadanya. Jadi dalam kita, jangankan saat kita manajemen ataupun mengerjakan suatu dalam pendidikan Islam ataupun pekerjaan, ya sholat juga kita harus ikhlas gitu loh, tidak mengharapkan kita masuk surga kayak gitu, ataupun kita sholat karena tidak ingin masuk neraka. Itu jangan sampai seperti itu ya, karena kita sholat ya kita karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang sebenarnya itu poin amanah atau tanggung jawab. Nah, di sini tuh amanah dalam perspektif agama Islam memiliki makna dan kandungan yang luas, di mana seluruh makna dan kandungan tersebut bermuara pada satu pengertian, yaitu setiap orang merasakan bahwa Allah SWT senantiasa menyertai dalam setiap urusan yang dibebani kepadanya, dan setiap orang memahami dengan penuh keyakinan bahwa kelak ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, yang artinya masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki memimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin dalam memelihara harta tuannya dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, jadi amanah ataupun tanggung jawab ini lebih ke bagaimana dia mengerjakan suatu hal tersebut ataupun yang sudah dipercaya dengan orang lain ya. Kita saya menjelaskannya sesuai dengan manajemen pendidikan. Nah, tapi kalau sesuai agama kan, dimana apa yang kita jalankan nanti akan dipertanggungjawabkan. Seperti ya semuanya kita melanggar peraturan Islam, misal seperti mabok-mabokan ataupun yang lainnya,
Nah, nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir ataupun di akhirat lah, seperti itu jika contohkan di agama. Nah, ini kan apa ya, kita lebih ke kalau kita sudah dipercaya ataupun diberi tanggung jawab di suatu pekerjaan, nah kita harus mengerjakannya dengan sepenuhnya, karena ya kita akan dipertanggungjawabkan nantinya baik di dunia maupun di akhirat nanti, karena Allah selalu senantiasa menyertai dalam setiap urusan yang ditemani. Jadi Allah itu selalu adalah setiap apa yang kita kerjakan, seperti itu. Nah, lanjut, amanah secara testimologi atau pendekatan kebahasaan lughawi dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari amina amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu jujur atau dapat dipercaya. Nah, sedangkan kalau di dalam bahasa Indonesia ataupun itu salah satunya perintah, pesan, keterangan lah, atau wejangan. Nah, amanah menurut pengertian teknologi terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Ahmad Mustafa Al-Marafi, amanah adalah suatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Jadi ketika menurut Ahmad Mustafa Al-Marafi, itu ketika kita dipercaya ataupun ya dititipi apalah, baik itu barang ataupun lainnya ataupun pekerjaan, ya kita harus menjaga kepercayaan tersebut sampai kita memberikan kepada pemiliknya yang sesungguhnya, kalau yang diartikan dengan Al-Maghribi ini. Nah, kalau dalam manajemen pendidikan itu yang dimaksud pemiliknya itu ya hasil ataupun ya orang yang berhak menerima tersebut atau hasil lah, ketika kita sudah dipercaya. Contoh, sebenarnya saya dipercaya menjadi guru PAI di suatu sekolahan. Nah, amanahnya itu bagaimana ya? Amanahnya saya itu seperti mengajar dengan sepenuh lah, dengan tadi atau keikhlasan, dengan sungguh-sungguh. Lah, hasilnya itu ataupun orang yang berhak memilikinya itu murid-muridnya. Jadi ya murid-muridnya itu bisa belajar dengan saya dan ada buah di sananya ketika murid tersebut belajar dengan saya, yaitu apa, pintarnya ataupun memahami yang belum dia ketahui, seperti itu. Sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil suatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Jadi kalau menurut Al-Maghribi ini yaitu mengambil sesuatu dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Jadi kita itu mengambil tapi dengan izin untuk dimanfaatkan lah, seperti itu. Nah, untuk dalilnya sendiri tentang amanah ini itu ada Quran surat Al-Nisa ayat 56 yang artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu. Nah, kita langsung ke next selanjutnya, prinsip selanjutnya yaitu ada jujur.
Jujur sendiri itu kalau secara yang kita dengar di masyarakat itu jujur itu menyampaikan dengan benar. Nah, di sini itu salah satu dari kata sifat dan moral utama seorang manusia adalah kejujuran, karena kejujuran merupakan dasar fundamental dalam pembinaan umat dan kebahagiaan masyarakat. Karena kejujuran menyangkut segala urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak. Kepada manusia Allah memerintahkan agar mempunyai perilaku dan sifat ini. Rasulullah SAW adalah merupakan contoh terbaik dan seorang yang memiliki pribadi utama dalam hal kejujuran. Jadi jujur ini termasuk prinsip fundamental ya, penting, karena ya setiap perkataan kita ya nanti dipercaya oleh orang. Nah, kalau kita berbohong ataupun kebalikannya berbohong terus ya sama saja kita tidak amanah ataupun ya kita membohongi orang tersebut lah, seperti itu. Nah, untuk contoh dari kejujuran ini tuh yaitu langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, Allah juga memerintahkan agar mempunyai perilaku jujur tersebut. Nah, di sini menurut Ramayulis menyatakan bahwa jujur dalam arti sempit adalah sesuainya ucapan lisan dengan kenyataan, dan dalam pengertian yang lebih umum adalah sesuainya lahir dan batin. Maka orang yang jujur bersama Allah dan bersama manusia adalah yang sesuai lahir dan batinnya. Karena itulah orang munafik disebutkan sebagai kebalikan orang yang jujur. Jadi dalam arti sempit itu mengucapkannya lisan sesuai kenyataan, tapi dalam arti yang luas sesuai dengan lahir dan batin, yaitu sesuai dengan apa saja yang ada di kitanya dari lahir dan batinnya, seperti itu. Nah, yang untuk poin selanjutnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang diartikan al ma'ruf merupakan ismun jami, kata benda yang mencakup tentang segala sesuatu yang dicintai Allah SWT, baik perkataan perbuatan yang lahir maupun batin, yang mencakup niat, ibadah, struktur, hukum dan akhlak. Jadi kalau amar ma'ruf itu dari kata jamak al ma'ruf, yaitu yang sesuatu yang dicintai dari sesuatu yang dicintai Allah SWT, baik itu perbuatan, perkataan ataupun yang lainnya, seperti itu. Dan disebutkan ma'ruf karena fitrah yang masih lurus dan akal yang sehat mengenalnya dan menjadi saksi kebaikannya. Jadi ma'ruf itu lebih ke fitrah ataupun saksi kebaikannya. Jadi apapun ya, setiap kita berbuat baik ya, ma'ruf ini kan amar ma'ruf, amar itu segala perbuatan, nah ma'ruf ini sebagai saksinya, seperti itu. Adapun nahi mungkar yaitu mencegah perbuatan keji, harus ditolak, dijauhi, bahkan harus diberantas, seperti korupsi. Jadi nahi mungkar itu jadi kita itu mencegah ataupun ya menghalangi dari perbuatan keji. Jadi kalau disatukannya itu melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang keji, seperti itu untuk untuk sifat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang terakhir yaitu iman dan akhlak. Menurut bahasa, iman berarti pembenaran hati, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi iman itu ya tadi kita membenarkannya dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan melaksanakannya dengan anggota. Jadi dalam kita membenarkannya itu ya menggunakan jasmani kita ataupun hati kita. Dan sedangkan yang mengikrarkan dan melaksanakannya itu menggunakan
kebalik ya. Jadi kalau kita membenarkan itu dengan ya seperti rohani kita, yaitu dengan hati kita. Nah, sedangkan kalau kita melaksanakan atau menggerakkan itu menggunakan jasmani, ya seperti tadi lisan dan anggota tubuh kita. Itu iman mengandung arti ketentraman dan kedamaian kalbu. Yang dimaksud dengan keimanan seorang terhadap suatu adalah bahwa dalam hati orang tersebut telah tentram kepercayaan dan keyakinan dengan suatu. Jadi dalam dalam di sini iman itu mengandung ketentraman. Nah, ketika kita sudah percaya kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu benar, itu mesti kita hatinya itu tentram, ataupun ya kita bakal tenang. Jika itu pun ada orang yang ngomong saya sudah iman, saya sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak tenang hidupnya ataupun resah, masih gelisah, itu imannya itu perlu dipertanyakan ataupun keyakinannya itu seperti itu. Nah, sedangkan pengertian akhlak itu menurut Islam adalah perangaian yang ada dalam diri manusia yang mengakar, yang dilakukannya secara spontan dan terus-menerus. Jadi akhlak itu lebih ke kepribadiannya manusia yang dilakukan secara terus-menerus itu. Nah, mungkin dari penjelasan saya, jika kurang saya mohon maaf, ataupun ada perkataan yang kurang baik ya saya mohon maaf, karena ya saya adalah manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.